Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ibu, mohon izin kami dari kelompok satu kelas Imigrasi B. Kami akan menjelaskan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura serta implementasi pelaksanaan teknisnya. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Dio Rafli Ramadhani, selanjutnya Fahriza Siddi Pratama, dan yang ketiga adalah Mulyadi. Adapun presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni Fahriza Sidi Pratama. Latar belakang dari adanya kerjasama ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Hubungan Indonesia dan Singapura tidak hanya penting di bidang ekonomi dan pertahanan, tetapi juga dalam konteks penegakan hukum lintas negara. Mengingat letak geografis antara Indonesia dan Singapura yang sangat berdekatan, itu menjadi implikasi utama faktor agar perjanjian ini segera dibuat dan diratifikasi serta dilaksanakan di lapangan. Selanjutnya, selama bertahun-tahun, Singapura sering dianggap sebagai tempat persembunyian pelaku kejahatan asal Indonesia, terutama kasus korupsi dan penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena perbedaan sistem hukum, adanya perlindungan hukum yang kuat di Singapura, serta belum adanya perjanjian ekstradisi yang efektif antara Indonesia dan Singapura. Untuk menutup celah hukum tersebut, kedua negara akhirnya menandatangani perjanjian ekstradisi pada tahun 2007 dan baru diratifikasi pada tahun 2022 setelah proses diplomatik yang panjang dan alot antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi hukum Indonesia karena adanya perjanjian ekstradisi ini memperkuat prinsip no safe haven bagi pelaku kejahatan lintas negara, khususnya untuk yang berada di Indonesia dan Singapura. Adapun isu permasalahan yang akan kami angkat dalam penjelasan ini terbagi menjadi 4 topik. Untuk topik pertama adalah bagaimana dasar hukum dan isi pokok dari perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Lalu topik yang kedua adalah bagaimana implementasi teknis perjanjian tersebut setelah ratifikasi di tahun 2022. Untuk pembahasan yang ketiga, apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaan hal tersebut? Dan poin keempat adalah bagaimana efektivitas perjanjian ini tercermin dari kasus nyata yang terjadi khususnya di lingkup ekstradisi Indonesia dan Singapura. Next, landasan teori. Landasan teori dari eh, ekstradisi ini dibangun atas beberapa prinsip dasar hukum internasional. Yang pertama adalah prinsip ut dier aut judice care. Negara wajib mengekstradisi pelaku kejahatan atau mengadilinya sendiri, sehingga ini menjadi prinsip khususnya untuk hukum positif di masing-masing negara, karena suatu uh, perilaku atau pelanggaran hukum itu memang perlu dilakukan pengadilan. Jika memang negara tersebut tidak bisa melakukannya, maka negara tersebut wajib untuk mengekstradisi. Yang kedua adalah media prinsip dual criminality relation, di mana tidak ada eh, tidak tindak pidana yang diminta harus diakui sebagai kejahatan oleh kedua negara. Sebagai contoh, antara Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui bahwasanya peredaran narkoba oleh bandar-bandar itu merupakan sebuah bentuk kejahatan, sehingga bentuk pidana tersebut dapat dilakukan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Lalu yang ketiga adalah prinsip speciality, di mana orang yang diekstradisi hanya dapat diadili untuk kejahatan yang diminta, sehingga jika tidak ada permintaan, maka orang tersebut tidak dapat diekstradisi ke negara tujuan. Landasan teori selanjutnya adalah dasar hukum nasional, yang mana
untuk Indonesia sendiri diundangkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Selanjutnya adalah dasar hukum internasional, yakni Vienna Convention on the Law of Treaties di tahun 1969. Dan konteks kawasan adalah di ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance yang diratifikasi di tahun 2004. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan. Silakan. Baik, poin selanjutnya itu sejarah kerjasama ekstradisi Indonesia dan Singapura. Nah, poin di sini bisa kita lihat apa sejarahnya ya, sejarah dari kerjasama ekstradisi. Yang pertama itu upaya membuat perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura itu sudah dilakukan sejak tahun 1970-an. Namun beberapa dekade negosiasi selalu gagal karena perbedaan prinsip kedaulatan dan perlindungan warga negara. Selanjutnya, pada tanggal 27 April 2007, jadi kedua negara Indonesia dan Singapura itu menandatangani perjanjian ekstradisi bersamaan dengan Defense Cooperation Agreement atau DCA. Namun pada implementasinya tertunda selama lebih dari 1 dekade karena isu politik dan sensitivitas teritorial. Nah, pada akhirnya pada tahun 2022, pemerintah kedua negara secara resmi meratifikasi perjanjian tersebut sehingga menandai babak baru dalam diplomasi hukum regional. Yang terakhir itu ratifikasi ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam memberantas korupsi dan kejahatan lintas negara yang sering menjadikan Singapura sebagai tempat perlindungan. Oke, next. Nah, selanjutnya isi pokok kerjasama ekstradisi Indonesia-Singapura. Nah, yang pertama itu meliputi 31 jenis kejahatan. Nah, beberapa jenis kejahatan, beberapanya itu korupsi, penipuan, pencucian uang atau money laundry, pembunuhan, dan penyelundupan. Nah, itu ada 31 jenis kejahatannya. Terus yang poin yang kedua itu berlaku surut selama 18 tahun. Jadi perjanjian kerja ekstradisi ini berlaku selama 18 tahun sejak ditandatangani ratifikasinya ya. Yang ketiga, permintaan ekstradisi dilakukan secara diplomatik. Tentunya untuk permintaan ekstradisi ini kan harus melampirkan dokumen hukum yang sah dan bukti yang memadai sebelum misalkan pemerintah Indonesia mengajukan proses ekstradisi. Terus yang poin keempat, pengecualian diberikan untuk kejahatan politik. Jadi untuk kasus yang berpotensi mendapat hukuman mati tanpa jaminan pengurangan. Nah, jadi untuk kepentingan politik tertentu, nah itu ada pengecualian. Jadi dengan demikian, perjanjian ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang operasional bagi pelaksanaan ekstradisi antar kedua negara. Oke, next. Selanjutnya, implementasi dan pelaksanaan teknis. Jadi setelah diratifikasi tahun 2022, jadi kedua negara Indonesia dan Singapura itu membentuk Joint Technical Committee on Extradition Implementation atau JTCEI yang berfungsi mengatur koordinasi administratif, batas waktu tanggapan, dan mekanisme penyerahan individu. Jadi segala pelaksanaan teknis terkait ekstradisi ini diatur di GTCEA ini ya. Nah, di mana stakeholder yang terlibat di Indonesia itu Kemenkum, jadi sebagai otoritas utama dalam permintaan ekstradisi. Jadi untuk pengajuan proses ekstradisi itu dilakukan oleh
Kemenkum. Selanjutnya Kemenlu akan menyampaikan nota diplomatik melalui Kemenlu ya untuk disampaikan ke pemerintah Singapura. Dan stakeholder berikutnya itu Polri dan Kejagung. Nah, tentunya ini dalam penyusunan berkas perkara dan pengumpulan alat bukti untuk diajukan ke proses ekstradisi ke Singapura. Namun implementasi teks ini masih mengalami beberapa kendala di lapangan, di antaranya perbedaan sistem hukum antara Indonesia atau civil law dan Singapura common law. Selanjutnya, proses pembuktian yang panjang dan kompleks. Dan yang terakhir itu faktor politis, terutama jika pelaku memiliki ekonomi besar. Nah, perlu kita ketahui selama ini kan Singapura itu menjadi pusat keuangan ya. Jadi pusat keuangan di mana koruptor Indonesia itu banyak yang mengalihkan aset atau menyimpan aset dan hartanya itu ke Singapura. Tentunya dari segi ekonomi juga pemerintah Singapura itu memberikan kontribusi besar ya bagi perekonomian Singapura. Sehingga, nah karena pengaruh ekonomi besar ini menjadi faktor politis kendala implementasi proses ekstradisi di lapangan. Oke, next. Nah, ini contoh ada studi kasus proses ekstradisi koruptor Indonesia dari Singapura. Nah, itu ada kasus pertama itu Hendra Raharja pada tahun 1997. Jadi Hendra Raharja ini Direktur Bank Harapan Sentosa, kasusnya kasus BLBI yang merugikan negara 1,95 triliun. Nah, jadi yang menjadi tantangan itu pelaku kabur ke Australia. Namun aset, nah itu disimpan dan dilarikan ke Singapura. Nah, tentunya ini juga masalah kompleks untuk proses ekstradisi Hendra Raharja. Jadi apalagi dulu kan belum ada perjanjian ekstradisi formal sehingga pemerintah Indonesia gagal mengekstradisi maupun membukukan aset dari Hendra Raharja. Dari sini kasus Hendra Raharja itu menggambarkan kerugian strategis negara akibat ketiadaan instrumen hukum lintas batas. Jadi dampaknya kasus Hendra Raharja ini menjadi poin atau presiden penting dalam sejarah ekstradisi Indonesia dan menjadi alasan utama pemerintah mendorong penandatanganan perjanjian pada tahun 2007. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Rio. Baik, terima kasih dari rekan-rekan sebelumnya, rekan Fahri dan rekan Mulyadi. Dari beberapa paparan sebelumnya itu mengkaitkan tentang latar belakang, isu permasalahan, baik yang sekarang itu akan saya bahas mengenai studi kasus yang kedua, yaitu Joko Chandra. Sebenarnya siapa sih Joko Chandra ini? Yaitu merupakan terpidana korupsi Bank Bali, yang merupakan kasus yang lumayan terkenal pada saat itu, merupakan korupsi dana BLBI, Bank Bali, yang melarikan diri tahun 2009 sehari sebelum divonis Mahkamah Agung. Ditangkap di Malaysia tahun 2020 lewat kerjasama yang telah dikerjakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu P2P antar polisi. Dan tentunya kasus ini juga memiliki tantangan itu menjadi buron di negara Singapura dan Papua Nugini yang pada saat itu Joko Chandra ini sempat menjadi warga negara di Papua Nugini. Walaupun Indonesia sudah memiliki kerangka perjanjian sejak 2007, perjanjian tersebut belum bisa dijalankan karena belum diratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian tanpa implementasi formal
tidak memiliki kekuatan operasional. Dampaknya adalah kasus ini memperkuat urgensi ratifikasi perjanjian ekstradisi RI Singapura itu pada tahun 2022. Oke, next. Selanjutnya adalah penelusuran aset pasca ratifikasi pada tahun 2023 dan 2024. Setelah perjanjian resmi diberlakukan antar satu negara atau mungkin berbagai negara dan satu kawasan, pemerintah Indonesia mulai aktif menelusuri aset pelaku kejahatan finansial yang disimpan di Singapura. Contohnya adalah dua kasus yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan kami. Melalui mekanisme Mutual Legal Assistance atau MLA, Indonesia mengajukan beberapa permintaan pembukuan aset terkait kasus korupsi, yang mana bisa dibilang ini adalah kasus Joko Chandra yang sudah kami notifikasi tadi. Meskipun belum semua berhasil, namun proses ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam kerjasama hukum antar kedua negara yang sebelumnya tidak dapat dilakukan atau mungkin belum dilakukan. Hal ini menjadi indikator bahwa perjanjian suatu ekstradisi kini mulai berfungsi secara operasional, baik itu untuk pengurusan dalam hal kasus-kasus yang bahkan sebelumnya belum sempat diselesaikan maupun akan menjadi suatu penunjuk bagi proses ekstradisi selanjutnya. Oke, next. Berikut adalah evaluasi atau temuan utama dari analisis yang dapat disimpulkan dari beberapa hal. Yang ini kami mengambil terdapat dua poin utama, yaitu dari poin kelebihan dan poin kekurangan. Yang masing-masing terdapat 3 poin. Yang pertama, pada poin kelebihan adalah memberi landasan hukum yang jelas bagi proses ekstradisi dari berbagai-berbagai temuan yang ada. Selanjutnya adalah memperkuat diplomasi hukum dan kepercayaan antar kedua negara melalui berbagai perjanjian-perjanjian dimaksud. Yang ketiga adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lintas batas, yang mana ini juga menjadi landasan hukum bagi kedua negara untuk dapat mendorong transparansi maupun akuntabilitas dalam sisi penegakan hukum. Selanjutnya pada poin kekurangan, yaitu poin pertama, implementasi teknis masih terbatas dan belum banyak menghasilkan ekstradisi nyata. Selanjutnya adalah perbedaan sistem hukum dan standar pembuktian memperlambat proses. Hal ini pun dapat terkendala karena memang suatu negara mempunyai suatu hukumnya sendiri, di mana dalam proses penjanjian eksekusi harus mengikuti perjanjian ataupun hukum di suatu negara tersebut. Yang selanjutnya adalah koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya optimal. Oke, next. Berikut kesimpulan dan saran dari kelompok kami, yang mana ini merupakan hasil dari diskusi dari kelompok kami berdasarkan poin kesimpulan, yakni perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura merupakan langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan hukum dan diplomasi internasional Indonesia. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada pelaksanaan teknis, kesiapan lembaga, dan keharmonisan antar sistem hukum. Saran di sini kami menjadikan 4 poin. Yang pertama adalah membentuk Joint Task Force atau percepatan proses ekstradisi. Selanjutnya adalah menyelaraskan standar pembuktian dan hukum acara pidana antar kedua negara. Poin selanjutnya adalah memperluas cakupan perjanjian terhadap kejahatan siber dan keuangan digital. Poin terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala dan publikasi hasil implementasi dari kegiatan setiap tahun. Next. Berikut referensi yang kami cantumkan atau yang kami ambil, yaitu terdapat 7.
referensi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Kedua adalah Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the extradition of fugitives tahun 2027 dan diratifikasi tahun 2002. Yang ketiga adalah Vienna Convention on the Law Treaties yang dilaksanakan di sini adalah 1969. Keempat adalah Kemenkumham RI 2023 mengenai laporan implementasi perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Poin kelima, Juana H 2002, Hukum Internasional dan dalam Dinamika Politik Global. Poin keenam, mengacu pada media Tempo, itu ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura dan serta implikasinya. Selanjutnya pada poin 7 juga mengacu pada media, yaitu Kompas ID, evaluasi pelaksanaan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Segala kekurangan ada dalam pada diri kami. Mohon izin Ibu, untuk saat ini kami akhiri paparan dari kelompok kami, kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.